Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sawani dari SMA Negeri 1 Rantau, kelas 11 IPS 1. Dan di sini saya ingin menyampaikan tahapan-tahapan pasca konflik. Yang pertama adalah recovery atau masa pemulihan. Recovery atau pemulihan mempunyai arti mengembalikan dan memperbaiki keadaan akibat konflik. Nah, recovery ini ternyata diatur dalam undang-undang, tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Bab 5 tentang pemulihan pasca konflik pada pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi ayat 1. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Ayat 2 disebutkan upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana disebut pada ayat 1 meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini meliputi perbaikan dan pemulihan semua aspek masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya. Rehabilitasi ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah pusat. Apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk upaya rehabilitasi? Berikut diantaranya. Yang pertama, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat. Yang ketiga adalah reintegrasi sosial. Menurut Sorjono Soekanto, reintegrasi sosial adalah proses memperbarui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Kondisi ini kemudian disebut dengan disorganisasi dan disintegrasi sosial. Awal mula terjadinya disorganisasi karena adanya situasi tidak sesuai dan seimbang dalam masyarakat, atau dengan kata lain ada satu sistem sosial di masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik. Upaya reintegrasi sosial di masyarakat antara lain bisa kita lakukan adalah setiap individu dan kelompok harus semakin menguatkan kesadaran akan pentingnya berbangsa. Yang kedua, mencari solusi terbaik jika ada satu pihak yang melakukan penolakan. Yang ketiga, bila ada masyarakat yang menyimpang, selesaikan pada jalur hukum. Yang keempat, bila terjadi perselisihan yang mengarah pada konflik, maka gunakan bantuan militer. Yang keempat adalah perubahan sosial. Menurut William F. Cockburn, perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun imaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Berikut tadi adalah upaya untuk penanggulangan pasca konflik. Saya Muhammad Sawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.